Jangan menggunakan kata sambung di awal. Ya. Ini kalau kata sehingganya dihilangkan aja, itu maknanya nggak berubah kok. Ya, jadi perhatikan itu. Sehingga karena itu buang aja, jangan ditaruh di depan. Ya. Terus kalimat ini tidak jelas. Putra dan Rahmawati, Sutrisno. Mesti nulisnya Putra, gini, Rahmawati, dan Sutrisno. Ini cuma 2, jadi pakai kata hubung. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Terus ini tahu-tahu muncul signaling teori yaitu. Nah, itu istilahnya bikin orang kaget. Mestinya saudara bilang fenomena tentang ini dijelaskan dengan baik oleh signaling teori. Signaling teori yaitu gitu. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi mesti ada pengantarnya, jangan langsung masuk. Kalau mau tanya nanti boleh langsung ya. Kalau mau tanya boleh langsung. Ini maksudnya apa ini? Aku nggak ngerti nih. Halo. Itu kayaknya typo, Pak. Maaf, Pak. Oke, bisa dipahami. Ya. Nah, terus. Nah, kalau membuat hipotesis diterima dan ditolak ini, ya. Standar paling sederhana yang baku begini ya, jangan dianggap pembacamu itu enggak ngerti. Jadi jawabnya begini, misalnya hipotesis 1 ditolak. Dalam kurung, beta sama dengan, kemudian P lebih besar sama dengan berapa. Sorry, P lebih besar dari berapa. Nah, itu kalau ditolak. Kalau diterima, misalnya hipotesis 2 diterima, betanya berapa, P lebih kecil dari berapa. Jangan pakai kalimat yang biasa dilakukan saat mengerjakan skripsi atau tesis. Ngomongnya panjang lebar begini. Hipotesis diterima, nilai beta ini, nilai P-nya sekian. Karena nilai P kurang dari 5%, maka hipotesis diterima. Itu cara menjelaskan ke orang bodoh. Itu cara menjelaskan ke orang yang tidak tahu. Ya, jadi kalian harus menggunakan bahasa yang lebih baku. Semua orang sudah ngerti, tidak usah dijelaskan dengan kalimat bahwa karena nilai P-nya 0,2 lebih besar dari 0,05 begitu. Ya, jangan. Hampir semua dari paper ini membuat dengan kalimat semacam itu. Nanti saya minta diganti semua. Cara menjelaskannya begini ya. Nah, ini berlaku untuk semua kelompok. Oke. Terus tinggal dikit lagi dari kelompok ini.
Transparan itu pakai F atau pakai P? Silakan dicek di kamus ya. Oke. Terus kalau kalian membuat kesimpulan, tidak usah bilang begini. Hipotesis pertama tidak terdukung, hipotesis kedua tidak terdukung, ini tidak terdukung. Jangan begitu. Kalau kalian bikin kesimpulan, sederhana sekali. A berpengaruh sama B, B tidak berpengaruh sama C, F berpengaruh sama G gitu ya. Jadi jangan pakai pendekatan begini. Oke. Terus ini, aku mau tanya pada kelompok ini. Ini tuh apa toh yang dia tuh ya, Astuti itu ya? Jurnal, Pak. Nama jurnalnya mana? Oh iya. Kemarin langsung input pakai Zotero, di refresh langsung muncul begitu, Pak. Ya, mesti dibetulkan dulu itu nama Iya. jurnalnya belum ada itu ya. Oh iya, baik, Pak. Terus ini pembaca itu kan perlu tahu lengkap ya. Terus ini, nah, kalau perlu diedit manual bisa kok ini. Ini juga nama jurnalnya belum ada. Iya, Pak. Jadi yang nama jurnalnya tidak ada harus ada. Itu masalah kalau kalian ngutip langsung dari jurnal yang tidak jelas, yang mungkin tidak terlalu bagus administrasinya. Kalau jurnalnya bagus langsung muncul seperti ini. Nah, ya, kalau jurnalnya bagus akan muncul kayak begini. Tapi ini nama jurnalnya tidak muncul. Kemungkinan masuknya dari apa ya? Dari sumber non jurnal langsung. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan Kak? Sementara belum, Pak. Mungkin nanti menyusul, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, konsultasi ke Pak Miswanto ya. Ini Pak Mis. Oh iya. Terus nanti kalau sudah direvisi, bilang Pak Wisnu minta kami submit supaya waktunya terkejar, begitu ya. Iya, Nanti aku juga tak ngomong ke Pak Mis, mau tak suruh submit saja, wong sudah jadi kok. Nanti revisi sambil ngalir. Nanti kalau revisinya sama Pak Mis kelamaan, nanti repot semua ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih, Pak. Saya mau ke kelompok 2. Kelompok 2, Yosef ada, Yosef, Ada, Pak. Yunike, ya. Oke. Nah, kita Ahmad juga modelnya, ada, Pak. yep. Nah, kita ini model kuliah kita begini, nganu ya, apa? Koreksi bimbingan begini, nggak ada teori lagi. Oh iya. Ini mau diterbitkan di mana ini jurnalnya? Jurnal global Encommon, Pak. Memang cara menulisnya begini. Penulisnya. Iya, Pak. Kalau misalkan dari contohnya, itu tuh, kalau misalkan ada dosen, dosennya paling atas, Pak. Terus nanti dikasih email nama dosennya, terus mahasiswanya nanti yang di bawah gitu, Pak. Oh, gitu. Memang diminta begitu ya. Iya, Soalnya, kalau di contoh jurnalnya juga kayak begitu, Pak. oh ya sudah, pokoknya asal ngikuti ke jurnal ya. Terus ini loh, masa nulis judul aja sudah salah, tahu enggak salahnya ada di mana? Kurang spasinya, Pak ya. Iya, jadi janganlah itu di awal itu nulis judul aja sudah salah. Terus ini enggak ada loh software namanya WRAP begini. WARP ya, Pak ya. WRP, LS, oh ya. iya. Terus di abstrak itu biasanya enggak ada itu angka-angka begini nongol. Biasanya di abstrak cuman ini berpengaruh, ini berpengaruh, ini berpengaruh itu. Oh, jadi nggak ada p-value-nya gitu, Pak ya? Nggak ada di situ ya. Oh ya. Langsung. Terus
Aku mau tanya ini. Kalimat ini maksudnya apa atau aku susah nangkep deh. Abusive-nya di mana, ayo? Itu tuh Jian kan pernah baca jurnalnya Tepper Pak, terus Tepper kayak ngasih contoh kalau misalkan di film tuh kayak gitu, terus kemarin oh bisa ya pakai ide itu juga, terus kayak ini kan dia mojoin dari 4 basic step dari project yang dia lakuin tuh kamu expert di mananya. Kalau misalkan kamu nggak tak kasih kesempatan buat transfer ke departemen lain, kamu aja buat megang handle-nya aja nggak mungkin bisa, nggak mungkin ada. Yang unik jelaskan ini, tolong ditulis di bawahnya. Oke, Pak. Jangan beranggapan orang langsung paham loh ya. Jadi dijelaskan gitu, Pak. Jelaskan. Gitu. Terus usahakan ini jangan satu alinea terlalu panjang ya, dipotong-potong ya biar enak ya. Iya, Pak. Oke. Nah, misalnya dipotong 2 kalimat terus ganti alinea di sini, gitu kan lebih bagus. Ya, sama juga dengan yang ini juga terlalu panjang nih, nggak ada potongannya nih. Di sini juga sama juga. Aduh. Nah, gitu. Iya, Pak. Karena alinea itu membuat orang jadi lebih mudah membaca, dikasih jeda-jeda gitulah. Oke ya, ini clear kok. Terus nah ini tolong lihat hipotesis 1 ya. Ada pengantarnya toh? Lihat. Hipotesis 1. Ya. Lihat ya, ini yang aku lingkari ini. Ya. Iya. Kenapa dan hipotesis 3 juga ada. Kenapa di hipotesis 2 nggak ada? Oh. Kelewatan itu kayaknya, Pak. Kami kurang teliti. Ya, nanti tinggal diperbaiki ya. Jadi kalau kita menghadapi editor itu, kita mesti sempurna daripada ditolak ya. Oke, terus usahakan ini gambarnya jangan kotak ya, tapi begini ya. Telur. Telur, oke, oval ya, Pak. Oke. Oval. Soalnya kalau kotak itu variabel observe. Ini kan kau bermain dengan variabel laten ya. Oke, iya, Pak. Oke, sip. Terus ini contoh item. Standar umum itu ada contoh item, 1 kalimat saja. Nah. Contoh item yang pertanyaan itu, Pak ya? Yes. Contoh itemnya saya begini gitu. Cuman 1 aja, Pak ya? Nggak Contoh, semuanya. Contoh ya, contoh item. Iya. Oke, ini juga hurufnya terus diperbaiki. Ya kan? Terus ini pakai ini. Ya kalau kemarin saya minta kasih kalimat tapi tampaknya nggak bagus nanti. Sudah biar begini saja. Terus artikel itu ngajari nulis tabel nggak? Tabel 1, tabel 2 gitu loh. Mesti ada toh? Iya Pak, belum ditambahkan nomor tabelnya. Dan ini biasanya di tengah loh. Oh iya Pak, iya. Terus reliabilitas itu udah ada loh. Reliabilitas ya Pak. Ini yang benar yang ini nih. Ini salah. Ini yang benar. Baik Pak. Masa atas bawah aja beda sih. Gitu. Terus aku memahami itu begini ya. Ini nggak tahu ini benar apa enggak sih. Ini turun ke bawah dulu ya. Atau ke kanan dulu. Ini turun ke bawah dulu Pak. Ya, ini aku baca ya. Ini aku baca. Gosali 2018 berpendapat bahwa uji reliabilitas
merupakan alat untuk menghitung atau mengukur kuesioner yang ini. Ke samping, Mbak. Oh, ke Ah, samping. samping toh, ya toh, yang merupakan ini cara kamu mendefinisikan salah ini. Jadi bukan ini, definisimu di sini salah. Reliabilitas itu mengukur keandalan suatu kuesioner. Kalimatmu di sini aku juga bingung. Menghitung atau mengukur suatu kuesioner yang merupakan variabel indikator. Itu kalimat tidak jelas sama sekali. Jadi mending kamu bilang reliabilitas mengukur kehandalan kuesioner. Mengukur. Kuesioner disebut handal, lah kalimat berikutnya masuk. Ya. Oke, Iya. jadi ini yang ku coret-coret itu masalah itu ya. Oke, uji hipotesis memerlukan. Nah ini kan tadi kata si Yosef itu kan dari sini ke sana toh. Ini nyambungnya ke sini kan? Bener nggak? Memerlukan hingga Itu ke samping sebelahnya, Pak. Ya toh, kalau soalnya ke atas kan nggak ada ya toh. Coba ini kalau aku baca ya, structural equation modeling memerlukan sehingga, ayo maksudnya apa itu? Oh gini ya, ya ampun ini benar-benar susah dipahami ini. Ini ke sini toh ya, ya ampun, gini-gini ya, ya. standar hingga di sini boleh. Iya, Pak. Ya, Iya betul, kan? Pak. Ini nulisnya reliable, tolong dibetulkan. Nah ini, oke, clear sudah. Oke, terus biasanya kan kita bicara uji fit dulu ya. Kan kamu sendiri nulis, jika semua ini fit terpenuhi, hipotesis dapat dilakukan toh, kalimat tuh begitu toh? Iya, Pak. Nah, kenapa uji fitnya di bawah uji hipotesis? Oh, ini terformat kayaknya tadi, Pak. Soalnya di yang awal udah. Jadi ini tolong nanti fit dulu. Ya toh, habis fit baru uji hipotesis. Ya kan? Terus hipotesisnya dikasih kode H1, H2, H3, H4 dan rata kiri. Nah, khusus ini. Gitu ya. Oke. Terus sama seperti yang kuberikan pada temanmu tadi, jangan ini. Ini kayak orang nulis skripsi S1 menganggap yang baca nggak ngerti statistik. Baik, Pak. Jadi langsung saja apa? Betanya berapa, P-nya lebih besar dari mana gitu ya. Oke. Terus yang ini jawabannya jangan begini. Jawabannya fit saja. Terus sampai bawah ya. Iya. Karena kan itu fit. Sudah clear. Kesimpulan. Nah, gini. Tapi enggak apa-apa, biarin dulu. Nah, ada orang yang bilang ya, yang namanya keterbatasan itu apa yang tidak bisa diantisipasi sejak awal. Misalnya, ada item yang untuk satu variabel cuma 12 item nggak valid semua, itu namanya keterbatasan. Tapi keterbatasanmu itu hanya 162. Sebetulnya itu bukan keterbatasan. Tapi biarin aja lah, enggak apa-apa. Ya, biarin aja enggak apa-apa.
Iya, Pak. Terus ini loh. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi. Nah, lah ya referensinya apa? Saranmu apa? Ini kurang detail. Ya, Pak. Kalau itu untuk itu ya. Oke, yang ini aku agak tutup mata dikit lah. Terus ini kamu kalimatmu belum selesai. Ini nggak ada sambungannya nih. Nah, habis. Oh iya, itu dan variatif. Ya, oke, ya toh. Terus ini apa toh ini? Skripsi atau apa? Itu harus sendiri, Pak, kalau pakai Situru itu, Pak. Jurnal. Iya. Iya. Nama jurnalnya mana? Kayak nomor 2 ini kan nama jurnalnya ada. Judulnya tuh, Pak, ya. Ini ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya yang ditulis miring. Nah, kamu kan nggak ada nama jurnalnya nih. Itu yang tadi aku bilang pada kelompok yang pertama, kalau kamu sumber acuannya nggak jelas, nah, begitu dikutip jadi nggak jelas pula. Oh iya, Pak. Ya, bisa pahami ya. Oke. Terus ini sebentar nih, ada yang punya masalah nih aku nih. Ini ayo apa ini? Kalau jurnal, nama jurnalnya apa? Kalau buku penerbitnya mana, ya kan? Iya, Pak. Juga ini juga. Oh, ini buku kalau ini jelas. Oke. Ya, Pak. Ya, silakan diperbaiki. Terus izin Pak Niko. Pak Niko, saya submit ya Pak. Ini Pak Wisnu sudah buru-buru submit nih, gitu. Oh iya, Pak. Mohon masukan Pak Niko supaya kalau bisa diizinkan segera submit, gitu ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Oke, makasih, Pak. Ya. Kasih, Pak, ya. Yo, ini ya, udah pada hampir jadi nih, happy saya nih kalau begitu. Kelompok 8, Daisya ada nggak? Ada, Pak. Ini Pak Haryono ya? Betul, Pembimbingnya? Pak. Iya. Habis ini langsung ke Pak Haryono ya. Iya, Pak. Pak Haryono menunggu kalian. Oke, sebentar. Ini aku ada pertanyaan di sini. Ini loh, aku kalimat yang terakhir ini aku agak bingung ya memahaminya. Kamu kan habis cerita brand ya kan? Ya, halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu habis cerita brand, terus kamu cerita brand image, terus kamu cerita semakin kuat brand image, reputasi akan naik, terus ada customer satisfaction, ya toh. Nah, untuk menciptakan customer satisfaction, perusahaan mesti memberi pelayanan berbasis dan kepercayaan ini. Nih. Perusahaan memberi pelayanan, aku paham lah. Tapi perusahaan memberi kepercayaan terhadap merek, caranya bagaimana? Perusahaan memberikan kepercayaan terhadap merek, caranya bagaimana? Oh, berarti harus dijelasin lebih detailnya gitu ya, Pak ya? Bukan, kamu salah
kurang satu kata di sini. Perusahaan mampu memberi pelayanan berkualitas dan menciptakan kepercayaan terhadap merek terlebih dahulu. Oh, baik, Pak. Nah, habis kepercayaan terhadap merek, kamu tulis ini sebagai brand trust dalam kurung. Nah, sehingga nyambung dengan kalimat berikutnya. Kalau kamu nggak nyebut brand trust terlebih dahulu, ibaratnya kamu ganti-ganti bahasa semaunya, ya nggak nyambung. Oh. Kalau orangnya tidak teliti membaca, tahu-tahu kamu dibikin salah saja sama dia, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, terus ini. Ini kalimat ini kamu bener nih, lihat baik-baik nih. Pengaruh brand image terhadap trust. Ini betul. Ya. Tetapi di sini kamu kalimatmu jadi salah. Kenapa mesti ada ini? Kalau hubungan itu ngomong antara A sama B. Kalau pengaruh ya terhadap gitu ya. Bisa dipahami enggak? Halo, kelompok ini masih ada enggak? Masih, Iya, Pak. Pak. Ya, itu bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Ya, oke. Terus Nur ND itu apa toh? Kok nggak ada tahunnya? Yo, Nur ND itu apa? Itu kayaknya lupa ngasih tahun, Pak, yang Nur ND itu. Ya, oke, paham ya. Oke. Iya, Pak. Terus di sini. Dua. Ini kalimat ini tidak umum ya. Itu kan penelitian, punya Bastian itu, ya kan? Benar enggak? Iya, Pak, benar. Nah, berarti mending kalian ngomong Bastian dan Siwalan Kerto menemukan bahwa, nah itu. Jangan menyatakan dalam penelitiannya, enggak, dia kan menemukan sesuatu. Ya. Oke, bentar. Terus kalau kalian nulis, jangan dikosongi sebanyak ini ya, langsung disambung aja.
Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Oke. Jadi nggak boleh dikosongi begitu. Terus ini dibuat jangan nganu ya, jangan enter, disambungkan aja dalam satu kalimat. Yang populasi dan sampel penelitiannya ya, Pak ya? Iya, Oh, kriterianya iya. langsung aja gitu. Oke. Terus kalau begini tuh namanya bukan 4 dimensi, 4 item. Kalau dimensi itu misalnya kepemimpinan, itu ada transformasional, ada transaksional. Itu namanya dimensi. Tapi namanya di sini bukan dimensi, tapi item. Dah. Bisa paham? Iya, Pak. Yo, ganti semua. Dimensi di situ. Terus ini tidak diperlukan, ini tidak diperlukan, ini tidak diperlukan. Oh, berarti yang analisis statistika deskriptifnya dihapus semua ya, Pak ya? Yang ini dipakai. Oh, mean sama standar deviasinya berarti. Betul. Baik, terima kasih, Pak. Terus karena kamu tempatnya masih longgar, ini kodenya disempitkan lagi, faktor loading disempitkan, keterangan disempitkan, di sini ditambah teks. Ya, karena tempatmu masih longgar saja, kalimatnya bunyinya bagaimana. Kalau kelompok yang tadi, karena sifat template jurnalnya nggak memungkinkan, ya nggak saya minta begitu. Ya, jadi jangan longgar gini, ini kosong sia-sia nih. Disempit-sempitkan, kemudian tambahi teks di kanannya. Sama dengan juga yang di sini. Disempitkan, ditambahi dengan kalimatnya. Nah, itu tolong diperbaiki itu. Fitnya beres. Terus di sini jangan pakai begini. Semua dalam kalimat. Ya. Jangan begini. Ya, semua dalam kalimat. Terus kalimatnya jangan pakai menghasilkan p-value berapa gitu, sekali lagi jangan. Langsung didukung apa enggak dalam kurung, betanya berapa, p-nya bagaimana. Ya, jadi kalimat kayak begini sekali lagi, itu kalimat untuk ngajari orang bodoh yang tidak paham. Yang baca jurnal bukan bodoh lagi, mereka sudah tahu. Ya, jadi penyajiannya begini. Ya, oke, saya harus sampaikan lagi. Terus yang terakhir, kenapa ini pakai huruf besar? Tipe, Pak, itu kayaknya. Terus daftar pustakanya aku nggak bisa komen ya, masih kosong. Iya, belum, Pak, yang daftar pustaka. Nah, oke. Sudah jelas semua belum revisinya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya jalan ke kelompok 5. Husni ada? Pak, Ya. Ini sama seperti teman yang tadi ya. Berapa kan ini loh. Kalian pakai softwarenya jangan nggak ngerti bagaimana nulisnya ya. iya Pak.
Oke. Terus ini maksudnya apa ini? Typo itu, Pak. Ya, typo. Oke. Ini ada typo lagi. Ini bukan bahasa Indonesia ini. Iya, Pak. Ya. Salah FV. Oke, ya. Ini kinerja. Oke, kinerja adalah prestasi. Kinerja. Oke, ya sudah. Waktu kalian bahas kepemimpinan transformasional, pada bagian ini terlalu panjang ini. Dipotong-potong saja. Idealize itu apa, kasih penjelasan dikit gitu. Oh iya, Pak. Berarti penjelasannya singkat aja ya, Pak ya? Ya, Udah jadi spesifik. dipotong-potong lah ya, dipotong-potong biar tidak terlalu panjang. Bacanya capek itu kalau tidak ada alinea-alineanya. Iya, Pak. Oke, ini aku punya ketertarikan di sini. Hipotesis 3. Nih, lihat bagian ini ya, lihat bagian ini. Saat ini karyawan lebih mementingkan keseimbangan kehidupan kerja daripada sebelumnya. Ya. Iya, Pak. Terus di bawah, berdasar penelitian bahwa fleksibilitas kerja berpengaruh pada kinerja. Ya kan? Di Iya, Pak. sini Iya, tiba-tiba muncul loyalitas. Nah, ini kalimat ini ngaco ini di sini. Jadi kalau kamu mengkaitkan antara fleksibilitas dan kinerja, jangan mengkaitkan dengan variabel yang lain. Itu. Baik, Pak. Ya, oke. Terus, ini hipotesis 2, itu kamu mengkaitkan kepemimpinan dengan fleksibilitas, ya kan? Ya, kamu mengkaitkan kepemimpinan dengan fleksibilitas. Tetapi dari sini ke bawah, dekat ke hipotesisnya, itu malah tidak menceritakan keterkaitan antara kepemimpinan dan fleksibilitas. Biasanya kalau orang cerita ke sana kemari, makin ke akhir makin menukik ke arah hipotesis. Tapi yang kau lakukan di sini, bagian akhir ini malah bikin kacau. Kamu cerita pengaturan kerja fleksibel punya manfaat, ya toh, bersumber pada apa, kekhawatiran dengan biaya, menyeimbangkan tanggung jawab, malah kamu nggak cerita keterkaitan kepemimpinan dan fleksibilitas. Kalimat ini ngaco ini. Jadi entah kalian mau apa, mau ganti atau kalian sempurnakan, tetapi pada bagian yang kucoret itu tidak menunjukkan keterkaitan kepemimpinan dan fleksibilitas. Ya, oke, nanti silakan diperbaiki.
Di sini ada tipe lagi. Pokoknya kalau submit ke jurnal itu enggak boleh ada tipe. Ini betul, tapi di sini salah. Ya, pahami itu. Terus. Oke. Terus di sini kalian menjatuhkan kehormatan kalian sendiri dengan salah nulis nama softwarenya. Nah. Ya, terus ini N minimum maksimum enggak usah, yang dibutuhkan cuman ini. Baik, Pak. Oke. Nah, ini enggak butuh. Oke, terus ini kan pakai hitung. Enggak ada masalah. Nah, kemudian ini fit tidak fit. Oke. Sebentar. Kenapa? Sebentar, yang ini tuh kenapa disebut tidak fit ya? Ya, Pak. Ini kenapa disebut tidak fit? 0,204 itu kenapa disebut tidak fit? Nih. Bentar, ini. Yang COVID sih, Pak, ya? Iya, GOV. Kan lebih besar dari 0,1 itu fit tapi kecil, gitu. Oh, fit tapi kecil, Pak. Ya, sebut aja fit. Oh, iya, Pak. Ya, Oh, baik, oke. Pak. Baik, Pak. Terus, cara menjawab ini, jangan begini loh ya. Memperlihatkan nilai p-value ini dan path coefficient begini, jangan loh ya. Oh, iya, Pak. Nanti diganti, Pak. Yang beta betul. p-value tadi, Pak. D sama P. Biasanya koefisiennya dulu baru p-value. Iya, Pak. Jangan dibalik. Bentar. Ini yang menarik itu hipotesis 1. Hipotesis 1 itu tidak didukung ya? Iya, Pak. Soalnya signifikan tapi hasilnya negatif. Negatif, Iya, betul. Pak. Semakin transformasional, semakin tidak fleksibel. Wah, itu Iya, Pak. mesti dijelaskan, itu susah itu menjelaskannya. Iya, Pak. Semakin transformasional, semakin kinerjanya turun. Wah, itu juga susah itu menjelaskannya itu. Iya, Pak. Pak, maaf Pak, mau tanya kalau misalnya kita jelasin harus pakai dasar dari artikel atau jurnal juga ya Pak? Kalau bisa ketemu itu baik, tapi aku yakin kok mencarinya susah. Bisa, Pak. Kemarin saya nyari belum dapat, Nggak Pak. ketemu. Jadi Iya, Pak. diduga karena apa gitu loh. Iya, Pak. Baik, Pak. Soalnya transformasional, fleksibilitas. Organisasi itu nggak bisa fleksibel murni loh, karena ada SOP-nya, gitu loh misalnya. Oh, iya, Pak. Iya Pak. Cuman ini agak menarik karena kok ternyata hasilnya negatif. Gitu. Oke. Terus sama seperti kelompok yang tadi daftar pustakanya belum ada ya. Iya, Pak. Oke, silakan diperbaiki dulu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih. Yakin bisa Terima kasih lah. Pak. Makasih, Pak. Oke, thank you. Terus saya mau pindah ke kelompok 3. Nah, kelompok 3. Putri, adakah? Ada, Pak. Oke.
Ini loh, sama seperti yang tadi. Ini kamu begitu bilang pengaruh terhadap itu bagus. Memang begitu kalimatnya. Pengaruh terhadap. Tetapi mengapa di sini pakai dengan? Beda loh. Tolong diganti ya, bisa dipahami Kak? Bisa, Pak. Oke. Terus penelitian yang ini aku punya masalah di sini. Nah, kalau begini itu kurungnya saja yang di sini ini enggak ada. Memang otomatis keluarnya begitu kalau pakai Zotero, tetapi bisa diedit manual. Nuraini dan Suryononya di copy, di blok, dipindah ke sebelahnya. Ya. Terus kalian itu kan tidak pernah pakai nomor halaman, toh kenapa ini ada nomor halaman ya? Dihapus saja nomor halamannya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Terus ini. Di sini. Nah. Halaman berapa nih? Halaman 4. H1. Aku butuh H1 ya. Kita carinya H1-nya di mana dulu. Nah, ini H1. Lihat ya. Ini ya, lihat ya. Lihat, hipotesisnya bunyinya apa ini? Halo. Career expectation berpengaruh positif terhadap organisasional komitmen wanita. Ya. Ya. Kalimat ini bunyinya gimana? Tolong dibaca. Selain itu, tingkat komitmen pribadi yang lebih tinggi pada karir dapat menyebabkan career expectation yang lebih besar. Nah, di sini kamu bilang komitmen berpengaruh ke karir. Di sini kamu bicara karir berpengaruh ke komitmen. Terus mana yang benar? Yang bawah, Pak, harusnya. Nah, yang atas itu kenapa begitu? Ya, nanti direvisi, Pak. Ya, itu kan jelas ya. Komitmen pribadi tinggi menyebabkan karir. Berarti komitmen berpengaruh pada karir. Padahal di bawah kamu bilangnya karir berpengaruh sama komitmen, gitu kan. Oke, jadi pahami kalimatnya ya. Kalimat ini aku bingung. Work-life balance dan komitmen pada pelayanan kesehatan berdampak positif. Itu maksudnya apa tuh? Ini itu ada jurnal terdahulu itu. Maksudnya coba, kalau kamu baca kalimat itu, maksudnya apa coba? Menunjukkan bahwa work-life balance dan komitmen. Oh, kurang kata berpengaruh. Berpengaruhnya mau ditaruh di mana? Menunjukkan bahwa work-life balance dan komitmen pada berpengaruh positif pada pelayanan kesehatan. Nah, balik kalimatnya Pak Ibu. Work-life balance dan komitmen berpengaruh positif pada pelayanan Kesehatan di organisasi. Terus kaitannya sama hipotesismu mana?
Kan hipotesismu work family balance berpengaruh pada komitmen kan? Komitmen. Oh iya, Pak. Ayo. Nah, terus ini relevansinya apa? Oh, iya, Pak. Nah, nggak nyambung kan? Nah, oke. Terus, nih, kalimat ini aku nggak paham. Oke. Coba dibaca. Semakin kuat komitmen organisasi seorang wanita terhadap perusahaannya, maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan, Ya, terus kalimat berikutnya. sehingga akan berdampak pada pengembangan karir karyawan. Oleh Ya, karena itu, oke. Kinerja perusahaan kaitannya sama karir karyawan di mana? jadi kalau kinerjanya baik, nanti jenjang karir, bukan jenjang, pengembangan karirnya akan lebih Apa iya? mudah Oh, gitu, Pak. ya enggak lah, itu enggak nyambung itu. Kalau perusahaannya bagus, maka jenjang karirnya bagus. Nah, kamu kalau cari dasar ini tolong dicek lagi karena nggak nyambung dengan ini. Oh iya, Pak. Iya, terus tahu-tahu ini titik terus kemudian sehingga ya kan, jadi itu agak ngaco di situ. Yang lain oke. Terus sama seperti kelompok yang barusan ini tolong dipepetkan. Ini dibikin sempit aja. Ini dibikin mepet ke sana, mepet ke sana. Ini dikasih kalimatnya teks. Kalimatnya bunyinya kayak apa? Ya, jurnal senang menikmati itu. Ini terlalu lebar gini, dari sini kayak gini itu tanpa makna. Jadi memang ada tempat digeser, kemudian dikasih teks. Sama dengan ini, ya ini dipepet-pepet gitu, kemudian ditaruh di tengah kalau ini. Oke. Terus sama seperti kelompok yang tadi, jangan pakai begini ya. Sebentar. Nah, ini kalau kamu bilang diterima, ini mesti ditambahi dengan betanya berapa, P-nya berapa. Gitu ya. Jangan ditaruh di depan. Iya, Pak. Tapi habis diterima. Terus ada salah ketik. Ini. Nanti dicek ya. Oke, sama dengan yang lain juga kira-kira begitu. Terus, sebentar. Bentar, geser dulu. Nah. Hartono ini judul artikelnya apa? Hartono. Ini kan baru nama jurnalnya nih. Judul artikelnya belum ada. Oh, iya, Pak. Nanti Ya. Satu lagi. Nih. Ya, ini. Nah. Bisa paham? Iya, Pak. Oke, sip. Good job lah. Ini kalian mesti
menulis untuk level yang lebih tinggi ya. Kalau kalian lagi nulis skripsi, hipotesisnya didukung karena ini LP-nya sekian, itu di bawah 5%, maka hipotesis didukung, itu nulis untuk anak kelas 1. Anak semester 1 gitu. Kalian kan sudah nulis ke mahasiswa yang levelnya lebih tinggi, gitu, bahkan ke dosen-dosen, maka jangan pakai kalimat itu. Kelompok 4, Brigita hadir. Hamid? Ada, Pak. Ya. Oke, sekali lagi, masalahnya sih sederhana. War PLS itu tidak ada, Mbak Yu. Adanya WARP ya. Iya, baik, Pak. Nanti dibetuin kayak typo, Pak. Iya, memang banyak typonya. Tapi enggak apa-apa. Dikit kok. Oke. Nah, ini biasanya tidak disebut dengan istilah ciri-ciri ya, tapi dimensi. Biasanya tidak disebut dengan ciri-ciri, tapi disebut dengan dimensi ya. Oke, nah tolong diganti dengan kata dimensi. Terus, sedangkan di awal dihindari ya. Nah, terus cara nulis et al. Itu mesti dipahami baik-baik. Cara nulis et al. Itu begini. Et al titik. Kemudian itu dicetak miring. Oh, aku nggak bisa nyetak miring di sini ya. Ini kan sebetulnya et al ini dari kata et dan al itu dari alianse, et al yang dan kawan-kawan. Jadi cara nulisnya begini, kemudian di italik. Nah, tolong diperhatikan, bukan kayak begitu. Terus oke. Nah, ini jangan begini. Jangan begitu ya. Tapi tolong diganti dengan semacam ini. Pengaruh dimensi kepribadian pada workaholism gitu. Ya, jadi tolong diganti menjadi semacam itu. Oke. Kemudian hampir sama dengan ini dibawa ke sini juga. Nah, gitu. Ya, oke. Terus di sini jangan tiba-tiba muncul gaya kerja. Bisa paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Di sini kalau kamu tiba-tiba muncul gaya kerja, nggak nyambung sama ini. Judulmu adalah pengaruh workaholism pada job performance, begitu. Ya kan?
Terus hipotesisnya kasih judul yang sama, ya toh. Ini kasih judul ini. Di sini ada judul lagi. Nah, pengaruh creativity pada job performance di sini. Ya. Ini loh. Terus di sini ada kalimat susah loh ini. Ini bahaya ini. Kamu bermain variabel moderasi atau bukan? Bukan, Pak. Diinteraksikan itu ciri khas moderasi. Jadi kamu jangan cerita macam-macam ya toh. Apalagi di sini kreativitas toh yang dikerjakan tiba-tiba muncul gaya, muncul sikap, muncul budaya. Nah, itu ada apa di penelitianmu budaya? Ada apa? Enggak, Pak. Enggak. Cuman kalau gaya kerja sempat di mention aja Pak sesekali bahwa gaya kerja itu nanti ada dua, yaitu yang workaholism itu sama creativity gitu sih Pak. Tapi ini dipisah saja. Tapi budaya mengapa ada di sini? Yo. Artinya kalau kamu mau merumuskan hipotesis, pastikan fokus ke sini. Jangan nambahi variabel yang baru kayak budaya tadi. Tidak ada. Itu berbahayanya kalau saudara itu kopas dari artikel punya orang lain. Konteksnya artikel beda gitu. Ya, harus fokus sesuai yang kamu lakukan sendiri. Baik, Pak. Terus biar lebih cantik, khusus tampilan ini, yang ini oke lah ya. Yang ini tolong dibikin karakteristik saja, dibikin klasifikasi saja. Masa kerjanya misalnya kurang dari 1 tahun ada berapa? 1 sampai 5 tahun ada berapa? Lebih dari 5 tahun ada berapa? Ya. Oke, terus kalian itu tidak efektif dalam menggunakan ini loh. Ini dihindari, ini kosong, banyak ini loh. Ini baris persamaannya kosong. Jangan pakai rata tengah, pakai rata kiri. Ya, di sini kalian udah benar pakai rata kiri. Ya toh, terus ini tapi di sini baris pertamanya kosong, ini rata kanan kiri. Iya Pak, itu karena rata kanan kiri Pak, jadi kosong. Harus kosong ya toh, jadi harus efisien gitu penggunaan itunya. Terus apalagi ya? Nah ini tidak ini benar toh. Nah ini nggak perlu ini. Sekali lagi, jangan menganggap orang yang baca itu bodoh. Mereka sudah tahu membaca faktor loading sekian, itu artinya itemnya valid. Jadi tidak usah diceritakan nomor ini satu demi satu lagi. Buang semua ini tidak butuh nih. Ya, ini tuh tidak butuh. Malah kalian ibaratnya menaruh ini tuh menunjukkan bahwa kalian tidak ngerti apa-apa. Cuman sekedar nambahi kalimat biar rada tebel gitu. Ya, jadi nggak butuh nih diceritakan.
Lagi pula di situ ada kalimat aneh, lebih besar dari nilai signifikannya 0,5. Wah, itu lebih remuk lagi. Karena tidak ada nilai signifikan 0,5. Faktor loading itu patokannya adalah lebih besar dari 0,5. Ya, oke, semoga bisa dipahami. Terus reliabilitas, ini angkanya ditaruh di tengah biar manis. Ya, perhatikan tuh baik-baik ya. Terus ini tetap berjalan, enggak apa-apa, clear. Terus sama seperti yang kuberikan ke teman-teman tadi. Nah, kalau nggak salah sih pada pertemuan terakhir sudah aku jelaskan soal beta dan itu. Ya toh, tapi tampaknya banyak yang tidak memperhatikan jadi nggak paham. Jadi nggak usah pakai ini, lebih ini gitu, nggak usah. Langsung aja didukung betanya berapa, ya P-nya lebih besar atau lebih kecil dari berapa. Oke ya, clear. Tolong diperbaiki di situ. Terus ini simpulan, oke, clear. Oke, ya udah. Dianggap clear dulu. Bisa dipahami ya berbagai masukan tadi ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. yuk. Saya mau jalan ke kelompok 7. Tinggal 2 lagi nih, tinggal 2 lagi. Kelompok 7. Ya, cara nulisnya etal kurang dimiringkan saja. Ya, baik, Pak. Tapi pastikan ini sudah cocok dengan template jurnal ya. Iya, Pak. Bentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Terus ya biasanya kita tidak menggunakan kalimat percakapan ya.
Bukan Iya, bicara Pak, baik, kami, Pak. tapi penelitian ini mengkaji, atau gitu. Oh, gitu, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Terus, sip. Satu, kedua, ketiga. Ini kok kosong ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya lupa masukin kemarin sama teman-teman. Acuannya kan kau udah punya artikelnya yang ada sumbernya itu kan? Iya, Pak. Terus itu sumbernya ya. Oke. Terus ini pakai validitasnya pakai outer loading boleh. Asal ngumpul saja. Oke, clear. Nah, ini sama. Iya, Pak. Selalu reliabilitas gitu. Selalu aja. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oh, ini kalau acuan nyontohnya sama itu loh bahaya. Terus apa lagi? Yang nilai-nilainya ini nggak perlu Iya, dijelaskan ini sama kayak yang sama. lain kan ya, Pak ya? Sama seperti yang lain. Hipotesisnya tuh didukung. B-nya Iya. berapa, ininya berapa. Siap, Pak. Bentar, tak WA dulu. Oke, terus sama seperti yang lain. Nah, ini dicari-cari kok nggak ada gitu. Daftar pustaka. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini saya sama Beres. teman-teman langsung Kalian masukin. sanggup. Oh, ini di prodi sebelah belum pada jadi loh. Kalian sudah pada jadi artikel ini walaupun masih 75%, 80% udah hebat nih. Iya, Pak. Terima Mm-mm. kasih. Oke, ya saya dulu ya. Oke, kelompok 6. Siska adakah? Hadir, Pak. Hadir ya. Ini sudah hampir clear. Ya, sama seperti teman-teman yang lain ya, etalnya dimiringkan. Karena itu kata asing. Kenapa add-nya itu tidak dikasih titik? Karena add-nya itu satu kata. Add. Kenapa all-nya dikasih titik? Karena itu alianse gitu. Baik, Pak. Terus, wah ini sebentar, harus ini dulu sebentar.
Bentar, Pak. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat. Nah, yang sudah kutandai di sini. Oke. Informasi evidensial ada tipe di sini, lupa kasih spasi. Ya. Terus ini ada kata yang aneh buat saya. Yang Ini mana? loh. Informasi evidensial yaitu konsumen. Loh. Apakah informasi evidensial itu konsumen? Bukan, Pak. Itu sumber informasi. Nah, jadi tolong dicek ya itu ini oke ya oke clear ya tuh. Nah ini malah benar, informasi konfirmasional adalah informasi ya kan. Iya, ya harusnya ditambahin kata itu. Harusnya begitu. Oke. Terus di sini kalian lupa kasih spasi di situ, ya kan? Kalian lupa kasih spasi di situ. Iya, Pak. Terus, nah, ini lebih baik. Ini nggak usah saja. Ini jadi aneh. Atau kalaupun kalian pakai itu ditaruh di paling bawah. Dipindah ke sini. Nah. Ya, ngerti ya? Atau kalian tulis di sini satu demi satu, semua pakai scoringnya berapa. Gitu. Iya, Pak. Ya. Oke. Terus. Sebelumnya saya mau tanya, Pak. Apa? Kemarin kan Pak Wisnu ada saran untuk memberikan pernyataan kuesioner di bagian tabel validasi. Tapi ternyata kami itu sudah menuliskan pernyataan kuesionernya di sini, Pak. Apa di tabel validasinya juga tetap Nggak usah. Nggak usah. Udah, ini sudah clear kok. Jadi kalian sudah melakukan hal yang benar karena kalian sudah tulis di bawahnya ini toh. Ini kan? Iya. Nggak apa-apa, ada. Yang kalian lakukan sudah betul. Iya. Yang penting nulisnya reliabilitas bener lah, bukan apa ya gitulah, aku bingung baca itu. Oke, clear sudah. Ini standar lah ya. Terus ini uji F. Oh, multi-call ya, multi-call. Oke. PIF kan clear.
Ini bukan nilai loh ya. Nilai. Iya, Pak. Menggunakan hipotesis 4A tidak didukung. Oke, ini aku harus jelaskan nih. Di sini soalnya nggak pas. Oh iya. Gimana, Jadi Pak? kamu kalau jawab begini, hipotesis moderasi 4A tidak didukung. Oh gini aja. Pengujian moderasi dengan memisahkan data berbasis apa itu? Analisis subgroup rata-rata. Rata-rata apa? Yang di rata-rata yang tinggi apa kemarin? Ini. Variabel moderasinya apa? Oh, variabel moderasinya positif product knowledge, Pak. Ya. Uji moderasi dilakukan dengan membagi data berbasis nilai positif product knowledge tinggi dan rendah. Ya kan? Ya. Clear. Terus uji moderasi untuk hipotesis 4A tidak didukung karena pada data positif product knowledge tinggi dan rendah sama-sama tidak signifikan sehingga tidak ada bedanya. Oh ya. Uji hipotesis moderasi 4D didukung karena ada perbedaan signifikansi. Pengaruh independen ke dependen pada data positif product knowledge tinggi signifikan. Sementara pada product knowledge rendah tidak signifikan. Jadi yang dibandingkan itu yang satu signifikan, yang satu tidak. Terus uji hipotesis moderasi 4C didukung. Karena pada data product knowledge tinggi tidak signifikan dan pada data product knowledge rendah signifikan. Begitu jawabnya. Baik, Pak. Tadi Pak, apa yang didukung itu berarti 4B dan 4C. 4B dan 4C karena untuk jadi maaf tadi tuh agak ini yang pernyataannya ketika didukung berarti hubungan pengaruh X ke Y itu signifikan, tapi ketika ininya tidak didukung pengaruh X ke Y-nya tidak signifikan gitu Bapak, apa Ya. gimana? Jadi ceritanya begini, saya sebentar ya. Oh ini tadi ada yang perkuat sebentar, aku baca hipotesisnya. Ya. Oke, aku baca hipotesisnya. Jadi membacanya adalah gini aja. Ini di sini atau hipotesis moderasimu di Itu Pak, ya. Bentar. Ya, oke. Ini aku jelaskan lebih detail ya. Jadi tadi memperkuat kok ya. Bentar. Nah, nih. Jadi sekali lagi, kalau bagian yang uji moderasi tadi kan, begini. Uji moderasi itu dilakukan dengan memisahkan data untuk yang product knowledge tinggi dan rendah. Ya kan? Ya, Pak. Ya.
hipotesis 4A itu karena sama-sama tidak signifikan, maka hipotesisnya tidak didukung. Ya. Ya kan? Ya, Karena harusnya kalau memperkuat itu kalau tinggi kan pengaruhnya semakin besar. ya. Hipotesis 4B, saat tinggi didukung, saat rendah tidak didukung. Ya kan? Oleh karena itu uji hipotesis moderasi, bukan didukung atau enggak sih? Sorry. Hipotesis 4B untuk data product knowledge tinggi signifikan. Untuk data rendah tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 4B moderasi didukung. Kemudian hipotesis 4C. Pada saat data tinggi tidak signifikan. Pada data rendah, product knowledge-nya rendah, signifikan. Ya. Ya, Pak. Terdapat perbedaan antara data tinggi dan data rendah. Ya, terdapat perbedaan. Tetapi karena hipotesisnya menyatakan memperkuat, maka hipotesisnya tidak didukung. Gitu. Soalnya dari 4C ini yang terjadi adalah memperlemah. Pada saat product knowledge rendah itu ada pengaruhnya, pada saat product knowledge tinggi malah tidak ada pengaruhnya, gitu. Berarti ini hipotesis 4C juga nggak didukung ya, Pak, tapi signifikan gitu. Ya, jadi moderasinya didukung, tetapi arah moderasi yang memperkuat itu yang tidak didukung. Berarti Memperkuat itu harusnya rendahnya tidak signifikan, tingginya signifikan. Itu memperkuat. Pengaruh yang tidak ada menjadi ada. Itulah namanya signifikan. Kalau di hipotesis 4C yang terjadi, pengaruh yang ada menjadi tidak ada saat product knowledge-nya tinggi. Jadi malah dilemahkan, begitu ceritanya. Itu. Baik, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, saudara. Semua kelompok sudah dikoreksi. Sekarang tolong kalian bekerja bersama-sama, disempurnakan, ya, disempurnakan. Kemudian khusus bimbingan saya langsung submit ke jurnal, dikirim lewat sistem yang mereka terapkan. Bimbingan Pak Haryono Subiakto ditunggu untuk bertemu beliau. Baik, Pak. Ya, oke, terima kasih. Sampai di sini kita ketemu ya. Selamat bekerja. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.